Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 sebagai tugas dari dosen kami, Bapak Indra Mustafa, mata kuliah penilaian hasil pembelajaran kelas A semester 5 Universitas Islam Malang. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai materi teknik pengujian reliabilitas instrumen penilaian hasil belajar. Oke teman-teman, mohon disimak baik-baik ya. Kami yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari Yusril Baharudin Irza, Tania Diniansani Safitri Rahmansyah, Ulul Albab, dan Zulfan Afandi. Di sini, saya Tania Diniansani akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pengertian reliabilitas. Reliabilitas merupakan derajat konsisten di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama, meskipun menggunakan alat pengukur yang berbeda dan skala yang berbeda. Dalam kaitannya dengan penilaian pendidikan, prestasi atau kemampuan seseorang siswa dikatakan reliable jika dilakukan pengukuran. Nah, hasil pengukuran akan sama informasinya walaupun pengujinya berbeda, korektornya berbeda atau butir soal yang berbeda, tetapi memiliki karakteristik yang sama. Reliable sendiri dirumuskan sebagai P, yaitu suatu tes pada umumnya yang diekspresikan secara numerik dalam bentuk koefisien yang besarnya min 1 kurang lebih sama dengan pi kurang lebih sama dengan plus 1. Koefisien tinggi menunjukkan reliabilitas yang tinggi, dan sebaliknya, jika koefisien suatu skor tes rendah, maka reliabilitas tes rendah. Jika suatu reliabilitas sempurna, berarti koefisien reliabilitas tersebut plus 1. Jadi, harapannya koefisien reliabilitas bersifat positif. Reliabilitas terkait pula dengan kesalahan pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan kesalahan yang kecil dalam memperoleh hasil pengukuran. Semakin besar reliabilitas suatu instrumen, akan semakin kecil kesalahan pengukuran. Nah, beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Misalnya, penyusunan dan pelaksanaan pengukuran yang tidak mengikuti aturan baku. Kualitas butir dalam instrumen tidak baik. Adanya kerjasama selama melaksanakan tes atau mengisi instrumen. Butir-butir instrumen yang meragukan. Keadaan peserta selama merespon instrumen, seperti peserta yang sedang lelah fisik maupun psikis, mempunyai problem pribadi, peserta yang mempunyai motivasi kurang, dan lingkungan tempat penyelenggaraan pengukuran yang kurang mendukung, atau kombinasi dari segala permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama yaitu instrumen yang digunakan sendiri, misalnya penyusunan dan pelaksanaan pengukuran yang tidak mengikuti aturan baku. Yang kedua, kualitas butir dalam instrumen tidak baik. Yang ketiga, adanya kerjasama selama melaksanakan tes atau mengisi instrumen. Yang keempat, keadaan peserta selama merespon instrumen, seperti peserta yang sedang lelah, baik fisik maupun psikis, mempunyai problem pribadi. Selanjutnya, koefisien stabilitas. Koefisien stabilitas atau dalam bahasa Inggrisnya coefficient of stability adalah jenis reliabilitas yang diperoleh dengan cara uji coba ulang, atau bisa disebut tes retest, yaitu
dengan memberikan ujian dengan suatu soal kepada sekelompok atau individu, kemudian mengujikan kembali soal tersebut pada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Besarnya reliabilitas soal dihitung dengan mencari produk momen antara skor hasil uji pertama dengan skor hasil uji yang kedua. Soal dikatakan reliable bila koefisien stabilitas R11 atau RTT sama atau lebih besar dari 0,70. Baik, hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengestimasi koefisien teknik tes. Jangka waktu antara kedua pengukuran dengan menggunakan instrumen tersebut perlu menjadi pertimbangan. Jika jarak pengukuran terlalu dekat, maka carryover effect masih ada. Sementara jika jarak pengukuran terlalu jauh, korelasi kedua skor akan menjadi semakin rendah. Kedua yang menjadi pertimbangan adalah stabilitas yang diharapkan dari kinerja yang diukur dengan instrumen tersebut. Semakin lama interval pelaksanaan pengukuran kedua instrumen, akan semakin rendah koefisien reliabilitasnya. Kemudian ekuivalen atau metode bentuk paralel. Teknik ini diperlukan dua instrumen yang dikatakan paralel untuk mengestimasi koefisien reliabilitas. Dua buah tes dikatakan paralel atau ekuivalen adalah dua buah instrumen yang mempunyai kesamaan tujuan dalam pengukuran, tingkat kesukaran, dan susunan juga sama, namun butir-butir soalnya berbeda, atau dikenal dengan istilah alternate form metode atau parallel form. Kemudian, langkah-langkah yang ditempuh untuk pembuktian reliabilitas. Yang pertama yaitu menyiapkan dua instrumen yang paralel. Yang kedua yaitu menentukan subjek untuk menguji coba instrumen. Yang ketiga yaitu melaksanakan pengukuran dengan mengadministrasikan instrumen tersebut. Yang keempat yaitu melakukan penyekoran pada setiap jadwal responden terhadap kedua perangkat tersebut. Yang kelima yaitu menghitung koefisien korelasi dari skor dua perangkat tersebut. Baik, selanjutnya, konsistensi internal. Teknik ini hanya dengan melakukan satu kali pengumpulan data. Reliabilitas skor perangkat pengukuran dapat diestimasi. Pada pembuktian instrumen dengan cara ini ada beberapa cara, yang masing-masing dapat memerlukan persyaratan-persyaratan atau asumsi yang harus dipenuhi oleh peneliti. Selanjutnya, metode belah dua, atau disebut split help method. Dalam teknik belah dua ini, dalam satu instrumen dikerjakan satu kali oleh sejumlah subjek atau sampel suatu penelitian. Butir-butir pada perangkat dibagi menjadi dua. Pembagian dapat menggunakan nomor ganjil maupun genap pada instrumen, atau separuh pertama maupun separuh kedua, maupun membelah dengan menggunakan nomor acak atau tanpa pola tertentu. Beberapa formula untuk mengestimasi reliabilitas dengan metode belah dua, antara lain rumus Sperman-Brown, rumus Flanagan, dan rumus Rulon. Itu tadi penjelasan singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.